Waspada siasat buruk Jokowi di Pilpres 2024, benarkah seperti itu? Arogansi Jokowi sudah kelewat batas. Negara besar dengan penduduk 280 juta terus diotak-atik seolah negara ini milik nenek moyangnya. Ajaibnya semua lembaga negara bukan pemerintah, tunduk sama Jokowi. Anehnya pula, para ketum parpol dari Koalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo Subianto juga cuma manut seperti padahal di dalamnya ada profesor, doktor, dan intelektual lainnya. Negeri ini sedang dibawa ke zaman kolonialisme dan feodalisme. Sihir apakah yang telah merasuki otak mereka? Mengapa keputusan MK yang meloloskan Gibran yang diduga ada unsur kolusi dan nepotisme tidak diprotes? Bagaimana mungkin seorang Prabowo yang sudah uzur bahkan mau menghadiri deklarasinya saja jalannya harus dibantu orang lain, memiliki wakil yang umurnya masih bau kencur, tidak punya pengalaman, wawasan kebangsaan dan global dipertanyakan. Belum teruji jangankan level internasional, di level kota saja belum punya prestasi memadai. Apa yang akan terjadi jika tiba-tiba Prabowo uzur secara permanen? Masa seorang yang dikarbit harus memimpin negara sebesar ini? Rakyat awam pun yang IQ pas-pasan lebih bisa berpikir kritis dan logis. Dibandingkan dengan bapak-bapak yang terhormat di sana, apakah yang sedang terjadi dengan para petinggi negeri ini? Mengapa para pengemban amanat begitu mudahnya mengkhianati amanat yang diembannya? Belum sadarkah apa yang sedang direncanakan Jokowi dengan politik dinastinya? Ada kekhawatiran yang mendalam dari rakyat atas langkah Jokowi yang akan memaksakan Gibran menang Pilpres. Walaupun secara elektabilitas real suaranya sangat rendah, bukan saja pemilih anti Jokowi yang tidak mungkin memilih Gibran, yang jumlahnya mencapai 83%. Tapi juga suara para pendukung fanatik Jokowi yang juga menolak, seperti Ahok, Ade Armando, Denny Sregar, Rudy Kamri, dan pendukung Jokowi lain yang telah bertobat. Ada indikasi berapa siasat busuk Jokowi dengan terdaftarnya pasangan Amin ke KPU. Semua skenario penjagalan Anies telah gagal total. Sebelumnya banyak pihak yang yakin Anies akan gagal maju nyapres, seperti Fahri Hamzah, Hasan Hasbi, Adian Napitupulu PDIP, Zulfan Lindan, Ferdinand, LSI, dan juga Denny JA dan lain-lain. Kedua upaya penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan sebelum akhirnya digagalkan rakyat dan penolakan dari Megawati. Keempat, ingin tetap mengendalikan lembaga eksekutif, para menteri dan kepala daerah, legislatif, DPR, MPR maupun MK, KPK, MA, Kejaksaan, lembaga kepolisian, dan lain-lain. Tujuannya hanya supaya kekuasaannya tidak ada yang mengganggu. Jika telah keluar dari rel yang benar-benar pun harus dibiarkan dan ingin terus disanjung-sanjung sampai akhirnya menjadi orang yang paling zalim. Kelima, diduga Jokowi masih akan bermain curang di Pilpres 2024 dengan memanfaatkan ke KPU dan juga MK. Rekayasa kecurangan diduga dimulai dari penggunaan kotak kardus, DPS dan DPT yang digelembungkan, format C1 yang sudah tercoblos, pergantian surat suara yang sudah ditandai, petugas yang tidak netral, dan lain-lain yang pernah terjadi pada 2019. Jika Jokowi mau nekat curang lagi tapi jagoannya kalah, akibat yang sangat serius bakal dihadapinya. Pejabat KPU dan MK yang membela kecurangan dan mengalahkan yang menang adalah kezaliman yang siksanya sangat berat. Jika mereka tidak percaya, akhirnya semoga segera diazab di dunia atau rakyat yang akan menghancurkannya. Ada saatnya kebatilan itu akan hancur, tidak ada kejahatan yang bisa bertahan terus-menerus. Semoga tahun 2024 kebenaran akan bisa mengalahkan kebatilan. Cukup di sini bersama saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hodari Podcast Rakyat dan sampai jumpa.